gereja, walaupun ada virus corona tapi itu tidak mengajarkan semangat kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu semua, ya, pertama mari kita nyanyikan lagu menyenangkan. Kita sampai hati memuliakan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu menyenangkan.
menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bentar kami akan membuka kebaktian buat hari ini ya Tuhan. Kau sertai kami ya Tuhan. Berkati bukan ini yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya firman menjadi rema buat kami semua ya Tuhan. Bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan jadikanlah kami semua berkat untuk orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu bersorak-sorai. Karena kita harus bersorak-sorai ya Bapak Ibu semua. Yes. Dalam
senantiasa siap sedia mendatangi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan satu di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Dalam kesempatan yang indah kami bisa menghadiri hadirat-Mu, duduk manis, dan kami merasakan bagaimana indahnya ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya melalui pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka kuasa-Mu akan bekerja bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan, firman Tuhan itu akan meneguhkan, firman Tuhan itu akan membimbing setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka kapasitas roh kami untuk Engkau bekerja melalui firman-Mu. Kami sepakat menolak setiap kuasa yang akan mencuri konsentrasi kami, setiap kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa, menyerahkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ya, apa kabarnya semua yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing? Doa kami bahwa Bapak Ibu dan keluarga dalam keadaan yang sehat, tetap diberkati Tuhan. Amin. Katakan, aku diberkati Tuhan. Iya. Amin. Jadi apapun yang terjadi, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak terasa kita hampir 1 bulan tidak bertemu di rumah Tuhan secara fisik gitu ya. Tetapi puji Tuhan kita masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan, suasana di mana beberapa waktu yang lalu kita mengingat tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan pada sore hari ini juga kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Sore hari ini cukup banyak ayatnya, tetapi kita tidak usah membaca semuanya ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini boleh membaca dan merenungkan masing-masing dengan keluarga. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Saya akan membacakan dari ayat 36 sampai ayat yang ke-43 terlebih dahulu. Selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara yang akan melanjutkan ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nanti selanjutnya Bapak Ibu boleh membaca dan merenungkannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks ini, kita masih melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, kepada para pengikutnya. Jadi kalau kita belajar peristiwa tentang kematian Yesus, gitu ya, itu peristiwa yang membuat hati para muridnya, membuat hati para pengikutnya itu bagaikan kapal yang diombang-ambing, nggak tahu mau kemana, nggak ada nahkodanya, gitu ya. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Tuhan atau Yesus yang mereka ikuti, yang mereka bersama-sama di dalam pelayanan ditangkap, dan akhirnya Yesus mati menanggung setiap dosa kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu hal di dalam diri murid-murid itu, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan, ya. Mereka juga takut. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, di situ mereka takut, bahkan mereka itu berkumpul dalam satu tempat. Mereka mengunci pintu rapat-rapat supaya nggak didatengin orang-orang
Yahudi. Mereka takut kalau mereka juga ditangkap seperti Yesus gitu ya. Jadi ada di dalam diri para murid-murid dan para pengikutnya itu ada rasa takut gitu ya. Dan di dalam rasa ketakutan yang murid-murid alami pada waktu itu menghilangkan gitu ya, itu menghilangkan akal sehatnya. Jadi karena saking takutnya, saking khawatirnya, rasanya nggak berdaya, kok tiba-tiba Tuhanku tidak bersama-sama, mati lah bagaimana gitu ya. Ada perasaan khawatir dan perasaan cemas sehingga membuat para murid-murid itu nggak menyangka gitu ya. Waktu Yesus datang di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi gitu ya, bagaimana perjalanan Yesus ditangkap sampai akhirnya Yesus di kayu salib, mati dan dikuburkan. Setelah mereka bercakap-cakap dan membicarakan semuanya itu, dikatakan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka di ayat 37 dikatakan mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka itu melihat hantu ya. Jadi ketakutan, kebimbangan, kecemasan yang murid-murid alami itu membutakan gitu ya, membuat kehilangan akal sehat ketika dia melihat bahwa Yesus hadir di situ. Yesus datang menemui murid-murid, mereka malah menyangkanya hantu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan yang berlebih-lebihan itu akan menjadikan kita kehilangan damai sejahtera ya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan yang berlebih-lebihan itu akan menjadikan kita kehilangan harapan, kehilangan sukacita, kehilangan sesuatu hal yang baik gitu ya. Pikiran-pikirannya kita itu menjadikan pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak berpikir yang baik, tidak berpikir yang positif. Karena apa? Ada ketakutan yang berlebihan di dalam diri kita. Bukan berarti kita nggak boleh takut ya. Kita masih manusiawi, kita masih tinggal di dunia, kita masih bisa menikmati segala macam hal. Pasti ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu pasti ada. Tetapi yang Tuhan mau, jangan menjadikan ketakutan itu menghalangi kepercayaan kita, menghilangkan pengharapan kita, menghilangkan damai sejahtera kita, menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita suka merasa, benar nggak ya Tuhan, ini dari Tuhan apa enggak ya gitu ya. Nah, karena apa? Ketakutan yang begitu mendalam di dalam diri kita. Nah, apalagi kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini gitu ya. Ketakutan yang murid-murid alami itu sampai menghilangkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Sebelum Tuhan Yesus mati, ditangkap, Tuhan Yesus kan pernah bilang di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47 itu dikatakan seperti apa kata firman Tuhan gitu ya. Dikatakan bahwa anak manusia itu akan mati gitu ya. Anak manusia itu akan menanggung gitu ya, dan tidak akan selama-lamanya bersama-sama dengan kamu. Apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya itu lupa gitu ya. Mereka lupa mengingat, lupa menghidupi firman Tuhan. Karena apa? Karena ketakutan, karena kegelisahan, karena kecemasan yang begitu mendalam di dalam kehidupan para murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semuanya saat-saat ini hampir semua orang itu mengalami yang namanya ketakutan ya. Apalagi situasi-situasinya saat ini yang situasi yang tidak menentu gitu. Tetapi mari kita bersama-sama pada malam hari ini jangan jadikan ketakutan, jangan jadikan kegelisahan, kekhawatiran kita itu menghilangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Katakan kepada Bapak Ibu, kepada anak, kepada siapa yang ada di dekat kita, jangan hilangkan damai sejahtera ya. Jadi jangan sampai damai sejahtera kita itu hilang ya. Dan jangan sampai ketakutan itu akan menjadikan kepercayaan kita itu pudar gitu ya. Kepercayaan kita itu ragu-ragu kepada Tuhan gitu ya. Jangan sampai kepercayaan kita itu mulai bergeser karena ketakutan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Seperti di ayat yang ke-38 Yesus itu berkata seperti ini, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu ya. Yesus ngomong sama murid-muridnya, ini loh aku, kenapa kamu masih ragu-ragu, kenapa kamu masih bimbang, kenapa kamu masih takut
takut ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan ketakutan itu menjadikan kita itu mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan, mengurangi keyakinan kita kepada Tuhan, mengurangi iman kita kepada Tuhan, mengurangi pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu akan selalu hadir, Tuhan itu akan selalu datang, Tuhan itu akan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita dalam keadaan dan situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kita mau melihat bersama-sama ya, ketika Yesus menyertai kita, ketika Yesus bersama dengan kita, sebenarnya apa sih janji Tuhan yang diberikan buat kita ya? Apa janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya? Waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, waktu peristiwa setelah Yesus bangkit gitu ya, apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Yang pertama, bahwa Yesus datang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Ya, Yesus datang itu memberikan semangat, memberikan spirit, mengubah ketakutan dari murid-murid itu menjadi sukacita yang besar ya. Ketika Yesus di dalam ayat 38 mengatakan, "Mengapa kamu ragu?" gitu ya. "Lihat ini tanganku," ayat yang selanjutnya ya. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya," gitu ya. Yesus ngomong, "Gak usah takut, gak usah ragu. Ini loh aku, Yesus yang pernah bersama-sama dengan kamu, yang melayani bersama, yang makan bersama, berjalan bersama, menyembuhkan orang bersama." Mungkin saya pakai bahasa saya sendiri gitu ya. Dan ketika Yesus datang kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke 41 dikatakan, "Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran," gitu ya. Setelah Yesus datang kepada murid-muridnya dan ngomong, "Ini loh aku," gitu loh. "Ini loh aku yang pernah bersama-sama dengan kamu," maka timbullah sukacita gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-41, mereka itu girang, saking girangnya itu kok rasanya, pokoknya nggak ngerti gitu, saking sukacitanya. Seperti kita kalau tiba-tiba dapat hadiah jackpot gitu ya, pasti wow gitu ya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Yesus datang itu mengubah ketakutan kita, mengubah kekhawatiran kita, mengubah kebimbangan kita menjadi sukacita. Kalau kita punya sukacita ya, maka kita itu akan memiliki hidup yang berkemenangan. Ketika kita berkemenangan, kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tetap miliki sukacita di dalam hidup kita ya, di dalam hati kita. Dan kalau saya membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke 20 ya, ayat yang ke 20 di sini katakan, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan." Ingat, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan itu akan mengubah ketakutan kita, kekhawatiran kita itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kita ya. Jadi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 juga dikatakan, "Tetaplah bersukacita." Ya, karena apa? Firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang bisa bertahan hidup itu karena ada sukacita. Orang bisa melewati segala sesuatu itu karena ada sukacita, ada semangat, ada gairah yang timbul di dalam hidup kita, ya. Sehingga seseorang itu bisa melampaui gitu ya, melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetap bersukacita. Mari kita senyum dulu, ya. Jangan tegang loh ya. Meskipun saya nggak tahu Bapak Ibu ketika dengar firman Tuhan itu biasanya tegang gitu ya. Jadi mari senyum, karena semua yang di sini juga kelihatannya kok tegang gitu ya. Jadi tetap bersukacita, ya, bersukacita. Miliki semangat gitu ya. Ingat, ya, hari depan itu punya kesusahan sendiri. Jadikanlah
hari besok itu hari yang berkemenangan ya. Jadikan hari besok itu hari yang penuh berkah. Jadikan hari besok itu gitu ya, hari yang penuh dengan mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus ada dan datang menghampiri hidup kita, ada bersama-sama dengan kita, maka Tuhan itu akan mengubah hidup kita ya. Tuhan itu akan memberikan keberanian ya. Tuhan itu memberikan sukacita yang melimpah, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, nggak masalah gitu ya. Kita bersyukur ya, meskipun orang di sana banyak yang mengeluh segala macam, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang mempunyai segala-galanya di dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersukacita. Karena Yesus datang itu membawa sukacita ya, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan bagi setiap kita. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan ya. Yang kedua, bahwa Yesus datang itu memberi kuasa kepada setiap kita yang percaya. Di ayat yang di Yohanes pasal yang ke-20 tadi ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 di sini, dan di sini dikatakan, dan sesudah berkata demikian, maksudnya sesudah Yesus bertemu dengan murid-murid, sudah bersama dengan murid-murid di rumah itu, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dikatakan terimalah Roh Kudus ya, sebagai pengganti Tuhan waktu itu gitu ya kan. Waktu Yesus bangkit 40 hari kemudian Tuhan naik ke surga, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya itu yatim piatu. Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus ya. Jadi ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan saya mau katakan, Yesus juga memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Tuhan memberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk kita itu berkemenangan. Karena Yesus sudah menang, mengalahkan maut, ya, menanggung setiap dosa, dia mengalahkan maut, bangkit di hari yang ketiga. Kalau Yesus sudah menang, Yesus juga akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan janji Tuhan katakan, Tuhan itu memberikan kuasa bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai kuasa itu ya. Pakai otoritas yang daripada Tuhan itu untuk kita itu berjalan, untuk kita itu melangkah, untuk kita itu menjalani hidup yang ada di depan kita. Jadi Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit untuk kita, dan Yesus memberikan kuasa kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, pergunakanlah kuasa itu ya, karena kuasa itu berkuasa bagi kita ya. Perkatakan perkataan-perkataan yang penuh kuasa di dalam hidup kita. Perkatakan bahwa kita itu orang yang berkemenangan ya. Katakan kita itu bisa mengalahkan segala ketakutan. Perkatakan kalau kita itu bisa mengalahkan segala kelemahan. Perkatakan kalau kita itu bisa mengalahkan sakit penyakit. Perkatakan kalau kita itu bisa mengalahkan setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ingat bahwa Yesus datang kepada kita, Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus menyertai kita, itu dia memberikan kuasa untuk kita itu bisa hidup dan berkemenangan di dalam segala aspek hidup kita ya. Apapun yang terjadi, yang kita alami pada saat ini, kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya kembali mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Ketika kuasa Tuhan itu kita pakai di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan ya. Saya setiap pagi sering mengatakan, setiap pagi sebelum beraktivitas saya katakan, hari ini menjadi hari yang penuh kuasa, penuh kemenangan,
penuh sukacita, penuh berkat Tuhan gitu ya. Karena apa? Perkataan kita itu mencipta, perkataan kita itu berkuasa. Perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, supaya berkat-berkat itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah keadaan-keadaan yang sulit, ingatlah bahwa kuasa Tuhan itu akan senantiasa dinyatakan di dalam hidup kita ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita pada malam hari ini, saya tidak akan memperpanjang lebar, tetapi satu hal yang saya mau kembali tekankan kepada kita, bahwa ingatlah Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan beri kuasa kepada kita untuk memberi kita kemenangan, untuk kita bisa tetap berdiri kuat, berdiri kokoh, berdiri memandang bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan di atas segala-galanya, atas setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, kesempatan pada sore hari ini juga kita kembali akan mengingat pengorbanan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kalau Tuhan izinkan situasi-situasi yang sulit, Tuhan sudah mengalami jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Jadi seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Yesus sudah menang dan kita pasti akan diberi kemenangan. Mari kita akan angkat satu pujian. Saya undang pemain musik. Ya. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan Engkaulah perisai, bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai kita di tengah badai apapun. Tuhan bersama dengan kita, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan pada sore hari ini.
bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami semua. Bahwa kehadiran di tengah-tengah kami memberikan sukacita, membuat kami tidak merasa takut karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau bangkit dan Engkau hidup dan selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, diberkatilah kehadiran Tuhan, memberikan kekuatan. Kehadiran Tuhan membuat kita tidak merasa takut karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pada sore hari ini Tuhan, kami ingin bersekutu dengan Engkau, menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan, karena kehadiran kebangkitan Tuhan selalu ada bersama dengan kami, karena Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan bila kami masuk dalam perjamuan kudus, kami sadar bahwa pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan, kekuatan Tuhan, Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami, supaya kami hidup, supaya kami kuat, supaya kami bersukacita, supaya kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kebangkitan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh Kristus yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Biarlah Roh Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, memberikan ketenangan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan kalau beri saya udah Mbak Tiara untuk maju di sana. Bersama-sama ambillah roti dan anggur supaya kita makan bersama-sama pada sore hari ini. Kita angkat roti dan anggur itu di tangan kita, dan di tangan kanan kita pegang roti sebagai lambang kehadiran Tuhan. Sebelum saya mengadakan perjamuan kudus sore hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada sore hari ini. Lalu ia mengambil roti, yang mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikutilah saya memperkatakan kata-kata ini. Diberkatilah saudara di rumah. Amin. Diberkatilah kesehatan saudara. Amin. Diberkatilah semua usaha saudara. Amin. Apapun yang dihadapi, Tuhan memberikan kemenangan kepada Amin. kita. Amin. Mari kita sambut dan minum serta makan serta dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukurlah akan darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib, memberikan kemenangan,
memberikan sukacita, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan kepada kita semua. Biarlah roti dan darah ini melambangkan tubuh Kristus, membuat kita hidup sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Mari kita sambut dan minum serta katakan dalam nama Yesus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Dan Engkau bangkit bagi kami, memberikan sukacita kepada kami semua, memberikan kemenangan kepada kami semua, dan memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Karena Engkau datang, Engkau hadir, memberikan kuasa kepada kami, supaya kami dibangkitkan, supaya kami diberi kemenangan, supaya kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan begitu ajaib bekerja dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkatakan, aku sehat, aku kuat dalam hidup saya, karena Tuhan hadir memberikan kuasa kepada kita. Berkatakan dalam hidupmu, berkatakan bahwa aku sehat, aku sembuh, aku pulih, aku tidak mengalami apapun, karena aku tahu Tuhan bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dapat kami nikmati. Tubuh dan darah-Mu melambangkan tubuh dan darah yang menyucikan kami, menguatkan kami, memberikan kuasa kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang Kau-curahkan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Diberkatilah pekerjaan saudara. Diberkatilah apapun yang kerjakan. Mungkin engkau tidak bisa bekerja, tapi Tuhan membuka jalan bagi engkau. Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat ini, berkat anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan, memberikan sukacita, memberikan kuasa kepada kita semua. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.